kita sampai di reset mind level pertama bagian keempat. Penting untuk tahu identitas sejatimu. Ya, jadi kita untuk hidup di akhir zaman ini, kita perlu yang namanya mengerti benar-benar fondasi. Kemarin kita sudah membahas tentang OS kita, sudah diperbaiki. Saya yakin keberadaan kita sudah jauh lebih kokoh. Kenapa? Karena sudah diupdate. Seperti kita lihat di layar gambaran dari saya kasih iPhone karena kita ini berharga ya. Jadi saya gambarkan HP yang baik, yang terbaik. Waktu kita kemarin sudah detox dan sebagainya apa, dan kemarin kita sudah membuat fondasi, maka yang terjadi kita kembali ke rancangan yang semula. Jadi kita sudah vision kita udah lebih jelas nih. Kalau kemarin kabur-kabur rencana Tuhan nih apa nih di hidup saya. Kemudian juga kita sering lesu ngadepin masalah. Wah, sekarang sudah 100% nih, sudah tahu nih. Nggak boleh kita punya hal-hal yang kita simpan di memori kita karena membuat kita bekerjanya tidak maksimal. Bahkan OS kita udah semakin luar biasa, semakin bervariasi dan semakin indah. Itu yang Tuhan mau kita kembali ke rancangan. Kenapa? Karena dunia itu maunya merusak, merusak kita untuk kita tidak seperti apa yang dia buat. Kita ini segambar dengan Allah. Tetapi dunia membuat kita menjadi sepertinya tidak berharga. Dan sudah pasti yang namanya berharga itu seperti kalau kita punya iPhone, kita harus masukkan password. Kenapa? Karena kalau tidak bisa berbahaya, apalagi di akhir zaman ini dunia sedang mengerikan. Ya, kita lihat sekarang gampang sekali yang seperti saya katakan kemarin, buka link undangan dari teman aja kita pikir itu beneran, ternyata itu scam. Jadi perlunya untuk kita punya password. Karena kenapa? Karena berharga. Kenapa sesuatu yang berharga itu tidak mudah untuk diambil harusnya. Tapi kenapa kita bisa dicuri? Apa yang dicuri kemarin kita udah banyak membahas identitas kita. File identitas kita, kita udah lupa. Kita anak siapa ya? Anak Tuhan atau siapa? Kenapa Tuhan kok nggak ada, Bapak nggak ada. Dicuri tuh file kita. Dicuri file janji Tuhan kita. Kenapa? Karena kita nggak merasa bahwa kita ini berharga. Akibatnya kita ya udahlah passwordnya gampang aja lah, ikutin aja sesuai dengan apa yang disuruh 1 2 3 4 5. Akibatnya apa? Gampang dicuri oleh dunia dan kegelapan. Makanya penting untuk kita tahu identitas kita. Waktu kita tahu, wah ini iPhone ini berharga nih, aku harus buat passwordnya yang nggak boleh nih ada yang bisa masuk sembarangan. Nah, waktu kita tahu kita berharga, kita akan lakukan itu. Tapi waktu kita tidak tahu kita berharga, kita juga nggak mau ngelakuin itu. Buat apalah? Silahkan aja semua dunia masuk, semua apa masuk di dalam kita. Kita nggak menjaga. Nah, makanya hari ini pentingnya untuk kita belajar tentang identitas. Dan luar biasanya Tuhan sudah berikan identitas buat kita. Ya, kita nggak mau dengar dulu nih identitas yang dari dunia. Kita mau dengar dulu. Sebelum kita dijadikan, Tuhan sudah buat kita identitas ini. Kita bisa lihat di 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kayaknya kita baca sama-sama ya. Kamunya kita ganti aku. Ya seperti kita deklarasikan, kita mau baca sama-sama supaya kita benar-benar mengingatkan jiwa kita bahwa kita punya identitas yang berasal dari surga, dari kerajaan Allah. Kita baca sama-sama ya, 1 Petrus 2 ayat 9. 3 2 1. Tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih. Kalau kita
mendengar kata terpilih, kapan Tuhan milihnya gitu kan? Kita menjadi pertanyaan, Tuhan kapan Tuhan memilih saya gitu kan? Kok bisa ada perkataan ini bangsa yang terpilih apa setelah lahir? Kemudian Tuhan melihat, oh ini kualitasnya bagus nih. Kebetulan tetangga saya anjingnya lagi punya anak. Dan saya lihat ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Nah, Tuhan nggak milih gitu. Oh ini kualitasku nih. Ini dia nggak milih waktu sudah hadir. Tetapi kita mau lihat kapan dia memilihnya. Kita mau baca ada di Efesus 1 ayat 4. Ya, dikatakan di situ sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi jangan ada yang merasa, oh aku kan udah hebat nih, makanya Tuhan pilih aku. Enggak. Sebelum kita jadi apa-apa, dia udah milih kita. Nah, ini fondasi untuk kita tahu bahwa kita ini terpilih sebelum dunia dibentuk. Bisa kita sedikit merenungkan, kita ini dipilih sebelum dunia ini ada. Ya, apa? Sebelum Tuhan menciptakan keberadaan dunia, kita sudah dipilih. Dikatakan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula, sebelum dunia ada, oleh Yesus Kristus untuk menjadikan kita anak-anaknya. Ya, ini penting untuk kita pahami. Sekali lagi mungkin kita merenungkan. Kenapa? Karena kita banyak berpikir kita ini berasal dari dunia. Makanya kita nggak ngalami kemenangan. Bahkan ada orang-orang yang berkata, aku mau hidup 1.000 tahun lagi. Kenapa? Karena dia terlalu mencintai dunia. Bahkan ada yang bilang, kita puas-puasin hidup, kapan lagi? Ini waktunya kita menikmati dunia. Padahal kalau kita tahu, kita ini sudah dipilih jauh sebelum kita jadi bakal anak. Bisa bayangkan, sebelum jadi bakal anak, pemilihan Tuhan bukan karena kehebatan, tetapi karena kita adalah bagiannya. Nah, makanya penting nih, Tuhan Yesus katakan di Yohanes 17 ayat 16, dikatakan waktu dia ini percakapan dengan Bapa, dan dia katakan kepada Bapa, bicara mereka itu kita anak-anaknya, dikatakan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, kalau kita tahu kita bukan dari dunia, ya kita nggak terlalu harusnya khawatir. Kita tidak harus ngadepin apapun rasanya, tapi kenapa kok kita kok jadi berat gitu ya? Kenapa? Karena kita rasa inilah asal kita. Inilah tempat kita mulai. Padahal kalau kita lihat di atas itu kita jauh, kita dari surga. Dan kita ditaruh di dunia saat ini. Tetapi kita tidak menyadari bahwa kita dari surga. Dan tadi di 2 Petrus dikatakan bahwa kita punya tugas gitu. Tetapi karena kita berasal dari dunia, ya ikutin apa kata dunia. Lahir, nanti sekolah, berhasil, menikah, kemudian nanti ya cari uang, kemudian juga menyiapkan generasi. Ini benar, ini memang yang terjadi, kita harus persiapkan. Tetapi jangan lupa ada yang lebih harus kita persiapkan bahwa kita bukan dari dunia. Kalau kita hidupnya sama seperti yang tadi saya sebutkan, kita nggak beda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak dipilih Tuhan. Makanya penting untuk tahu kita ini dari mana. Sejenak merenungkan kita ini dari mana. Kita bukan dari dunia, kita dari surga. Makanya kalau kita tahu kita dari surga, kita tahu identitas kita dan arah tujuan kita. Kita lihat di gambar yang sebelah kiri, itu dikatakan I believe God. Banyak orang percaya Tuhan. Tetapi untuk taat kepadanya, kalau kita tahu pilihan, kita tahu identitas, itu nggak banyak orangnya yang menyadari. Itu jalannya juga yang satu arahnya eh, lurus, ini naik ke atas. Ya, jadi bagaimana kita menilai diri kita, melihat diri kita, menentukan.
arah tujuan kita. Ya, memang banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Nah, kita pilihnya berdasarkan kriteria. Saya melihat banyak audisi untuk kita melayani. Ya, itu ada kriteria-kriterianya. Tuhan tidak seperti itu. Dia jauh sebelum. Nah, kita harus mengerti bahwa kita adalah yang dipilih. Dan di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi, waktu mungkin kita berkaca, apakah kita sudah melihat Yesus di dalam kita? Atau kita melihat, wah ini monster yang kayaknya hari ini mau ngamuk gitu kan. Rasanya, wah jengkel lihat kiri kanan. Atau bagaimana orang lain melihat kita? Apakah serupa Kristus? Atau ada yang bilang, jangan deket-deket. Wah, itu mengerikan orangnya. Ya, kita tidak tahu identitas kita. Sedangkan pada kita lihat itu di sebelah gambaran dari DNA kita, kita ini DNA-nya berasal dari kerajaan. Bukan biasa-biasa. Kita ini berasal dari kerajaan. Dan inilah identitas kita. Tetapi dunia itu tahu kita berasal dari kerajaan, apa yang dia lakukan, dia mau supaya kita tidak menyadarinya. Akibatnya apa? Kita lihat banyak anak Tuhan yang ngadepin masalah. Saya waktu mulai COVID ya, mulai COVID itu tiba-tiba ada satu hamba Tuhan ya sama-sama dia eh, dia telepon dalam nada cukup marah karena ibunya kena COVID dan saudaranya kena COVID dan sebagainya dan pelayanannya ditutup dan begini. Dia marah, semarah-marahnya saya kaget karena selama ini saya melihatnya baik-baik aja. Saya kaget kok bisa tiba-tiba di tengah tekanan yang begitu memang hebat ya, tetapi identitasnya dia mulai hilang, mulai marah dan bahkan marahnya bukan hanya ke manusia, marah ke Tuhan. Apa bedanya aku dengan yang lain? Kenapa mamaku bisa kena COVID? Harusnya kan aku berbeda. Nah, ini konsep yang kita tidak paham. Kita maunya waktu kita kenal Tuhan, semua nyaman. Padahal kalau baca Alkitab, cari satu orang yang hidupnya nyaman. Nggak ada. Adanya yang dipakai Tuhan yang nyaman sekali aja. Daud pingin nyaman, jatuh. Ketemu Betsaida. Jadi memang karena kita bukan dari dunia, bukan untuk menikmati. Tapi bukan berarti kita jadi hidup dalam penderitaan, bukan. Tapi konsep itu harus ada di kepala kita. Jangan begitu ada masalah kita lupa tiba-tiba, aku nih siapa lah. Itu makanya kemarin kita sudah berdoa untuk discard. Discard itu kenapa? Karena banyak hal-hal yang manusia lama kita yang harus kita buang. Dan justru identitas kita tanpa sadar kita buang juga di recycle bin. Akibatnya apa? Kemarin kita berdoa minta Tuhan identitas fileku kembali ini yang file identitas, data janjimu. Kenapa? Karena kita yang buang. Kita nggak merasa kita anak Allah. Karena rasanya kok lebih hebat orang di luar daripada kita. Padahal kita harus ingat kita ini bukan dari dunia. Ya, akibat dari kita tidak mengenal kita, diri kita sendiri, kita yang berharga, kita tahu tadi iPhone itu bisa beraktivitas kalau kita punya yang namanya password. Saya waktu pernah anak waktu itu masih SMP atau apa diberikan HP ini dan dia lupa passwordnya, benar-benar nggak dipakai. Akhirnya kita sulit untuk apa kita memakainya HP-nya padahal mahal. Akibatnya apa? Waktu kita tidak menyadari identitas kita yang berharga, akibatnya gagal fungsi. Gagal fungsi itu apa? Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau ciptakan kita. Tujuan kita jadi berbeda kita hidup. Akhirnya ya udahlah daripada nggak berguna banget, dipakailah ganjel pintu.
sesuatu yang berharga, dunia itu mau supaya kita tidak menyadari identitas. Akhirnya kita gagal fungsi. Akhirnya udahlah nggak apa-apa. Ganjel pintu juga ada guna lah gitu. Akhirnya sesuatu yang berharga hanya dipakai untuk ganjel pintu. Atau juga kulkas nih. Wah, harusnya bisa menyimpan makanan, bisa banyak hal yang dikerjakan, nggak bisa berfungsi. Akhirnya apa? Jadi lemari buku aja, lemari pakaian, atau mesin cuci. Ya ini gagal fungsi. Artinya penciptanya tidak membuat ini untuk jadi lemari. Demikian juga Tuhan. Banyak melihat anak-anak, waduh anak-anakku ini banyak yang ngalamin apa? Gagal fungsi. Tidak sesuai dengan apa yang dia mau inginkan. Kenapa kita dikirim ke dunia. Nah, makanya kita sering kadang-kadang lupa identitas kita siapa ya waktu kita ngadepin tekanan, aku anak raja apa aku kena kutuk gitu. Waktu mau masukin password lupa tuh. Ini kutuk apa berkat ya gitu. Kita lupa nih. Karena sudah semakin banyak hal yang masuk di pikiran kita. Salah satu kita sering lupa password kita juga kenapa? Karena kita nggak pernah login. Kita nggak pernah masuk. Kalau kita sering masuk nih kayak eh, Zoom saya kan ada passwordnya. Nah, karena saya sering pakai, saya ini cukup lupa kalau soal password nih agak-agak lupa. Nah, jadi waktu saya di Zoom ini termasuk yang saya hafal. Kenapa? Karena saya sering pergunakan. Nah, karena kita nggak pernah login jauh dari Tuhan, nggak pernah dekat dengan Tuhan, nggak pernah, oke pelayanan sibuk, tapi nggak pernah bersama berdua dengan Tuhan. Itu akibatnya kita lupa identitas kita siapa. Nah, makanya, atau juga dicuri oleh dunia, dicuri oleh kegelapan. Karena apa? Kita passwordnya nggak kuat. Mudah itu untuk dibobol oleh iblis, dicuri. Nah, kamu identitasmu bukan seperti apa yang Bapak tadi dikatakan. Imamat yang rajani. Akibatnya apa? Kita punya identitas-identitas dunia. Wah, aku cari kerja dari pagi sampai malam. Aku benar-benar harus cari uang benar-benar. Ini bukan berarti kita nggak boleh rajin cari uang, tetapi bukan diperbudak. Kenapa? Waktu identitas kita tidak paham sampai akhirnya kita seperti itu. Bahkan saya mendengar ada beberapa anak muda yang karena pekerjaan hari-hari ini dan mereka dituntut untuk memenuhi gaya hidup mereka itu banyak. Mereka sampai kerja itu dari pagi sampai ke pagi lagi. Dan perusahaan sekarang mengerjakan orang seperti itu. Kapan mereka tidur? Mereka beli tiket untuk nonton di 21. Mereka bukan nonton, tapi mereka tidur. Bagaimana identitas kita sudah berubah? Atau juga jadi badut. Kita jadi banyak di pelayanan nih. Kayaknya di depan berapi-api luar biasa. Kita nyanyi bisa membawa hadirat, tapi pulang kosong. Tiba-tiba, kenapa hidupku seperti ini? Saya banyak ngalaya nih para pemusik dan sebagainya untuk saya lihat kok kamu kuat di depan. Kenapa waktu sekarang lemah sekali? Karena dia harus tampil dan capek. Harus capek kalau kita membutuhkan penilaian orang. Atau juga identitas kita apa gunung es. Kalau di Instagram, wah keluarga hangat ini. Semua di foto, senyum. Begitu selesai foto, bubar. Satu-satu anaknya ke sana, suaminya ke sana, istrinya ke sana. Dingin, gak ada kasih, gak ada pengampunan. Akibatnya jadi kayak gunung es. Atau anak yatim. Kita sudah di rumah Bapak, tapi rasa anak yatim. Ini seperti gambaran apa anak sulung yang cerita tentang anak seorang bapak punya anak bungsu dan anak sulung. Nah, yang hilang itu anak bungsunya. Ketahuan karena dia memang mau harta dan hidup dalam duniawi. Tetapi anak sulungnya ini ada di rumah bapak. Dan anehnya, waktu bapak ini menyambut adiknya pulang, dia iri. Padahal
sebenarnya waktu dia katakan, kenapa Bapak kok menyambut adik saya seperti itu? Dipotong lembu, diberi jubah, bahkan engkau berlari menyambutnya, kemudian diberi cincin. Kenapa aku nggak pernah? Bapak bingung. Kenapa engkau bertanya seperti itu? Kan semua sudah ada di rumah. Nah, kenapa? Karena kita rasa yatim. Aku harus menyenangkan Bapak, aku harus pelayanan seperti ini, harus begini, harus begini, harus begini. Tidak salah pelayanannya. Masalahnya kita yang membuat diri kita itu bahwa Tuhan Bapak itu akan mengasihi aku kalau aku begini nih. Banyak orang gini, Bu, aku mau supaya aku doaku dijawab. Aku mau puasa Esther. 3 hari lah nggak makan. Begitu selesai puasa Esther, masalah tambah. Mereka bingung. Kenapa? Karena mereka mengukurnya bahwa Bapak akan tersentuh. Bukan bukan artinya Bapak itu tidak melihat, tetapi fondasi kita melakukan puasa itu karena kita memaksa ego kita kepada Bapak untuk jawab doa kita. Itu yang banyak sering kita mengatasnamakan, aku sudah berdoa, deklarasi. Tapi kok jadinya begini? Karena fondasinya ego. Atau juga banyak mental korban. Begitu kita lihat ngalamin masalah, kadang-kadang saya dapatkan ada orang yang, Bu, tolong cepat segera segera. Jadi saya pikir emergency. Begitu saya angkat, saya bilang eh, biasanya kan saya jadwal ya supaya kita bisa ngomongnya lebih enak. Tapi kalau yang emergency, oke silahkan gitu. Tapi begitu saya angkat telepon, gak ada apa-apa itu nggak masalah gitu kan. Jadi kenapa mentalnya aja yang merasa korban gitu, nggak tahan, atau juga karakter kita nggak tahu identitas karakter kita, ternyata KW. Apa yang kita dapat lihat di situ, ya kelihatannya iPhone, tapi kelihatannya anak kerajaan Allah, tapi pemarah, iri hati, emosi. Akibatnya kayaknya enggak deh, enggak, bukan bukan identitas yang Tuhan kasih. Karena kalau kita punya DNA, ya kita nanti akan bicara tentang DNA. DNA ini ada kode-kodenya. Kita tuh punya DNA kerajaan Allah. Nah, masalahnya kenapa? Karena dunia menekan dan membuat akhirnya kita jadi bingung. Ini kita siapa gitu? Kok rasanya anak raja tapi nggak anak raja. Nah, akhirnya kita goyah. Nah, hari ini kita mau tahu identitas kita lebih lagi. Ya, jadi stop gunakan sesuatu yang lemah. Ingat kita tadi berasal dari mana? Berasal dari surga. Nah, yang hari ini kita kerjakan, kita sedang menjaga yang berasal dari surga. Banyak orang dunia itu bukan tidak salah menjaga sesuatu yang terlihat fisik. Seperti mungkin untuk sehat, bisa mungkin gym dan sebagainya. Itu baik buat kesehatan. Tetapi bukan itu sepenuhnya. Waktu kita sedang membutuhkan sesuatu yang ada di jiwa kita, kita panik. Itu bukan otot bisep kita yang nolong. Bukan apa otot tricep kita yang nolong. Yang nolong itu yang tadi yang berasal dari surga. Yang harusnya kita jaga. Kita nggak nyadari ada sesuatu yang berasal dari surga di dalam kita. Yang dari surga ini tak ternilai. Itu ada di dalam kita. Dan tadi sempat ada Bu Lucy katakan, saya digerakkan mau ke sini, saya mau melayani di situ. Ingat, itu bukan kita. Itu DNA kita yang membawa kita untuk mau melayani. Jadi memang kita sebenarnya tidak ada harus kita berbicara bahwa wah, lihat kalau nggak ada aku, nah itu bahaya itu fondasinya itu ego. Kita bilang kita anak raja, tapi fondasinya bukan ego ya. Kalau kita bilang anak raja dan kita fondasinya ego, kita kayak orang NPD. Gitu, jadi kita menekan orang, wah, aku anak raja, kamu bukan. Mulai menghakimi sana, menghakimi sini. Saya beberapa sering kalau kita bertemu sama-sama pendoa syafaat, tiba-tiba pada bicara gini, kenapa ya kita udah jadi pendoa sekarang gampang sekali ya, sedikit-sedikit ngakimi orang.
Fondasinya, OS kita udah ego. Jadi kita mulai merasa lebih benar dari anakku, lebih benar dari suamiku, lebih benar dari tetanggaku, lebih benar dari semua. Ini fondasinya yang nggak boleh. Kita anak raja bukan untuk fondasinya, tapi fondasinya adalah kasih. Oke, kita mau melihat di sini kita punya kartu tanda penduduk supaya kita tidak goyah besok-besok ini ngalamin sesuatu yang besar di depan kita. Kita sudah hari ini dikasihkan KTP dari surga yang dalam arti bentuk fisik yang bisa kita lihat, yang kita bisa aplikasikan di hidup kita. Ya, ada 5 hari ini ya. 5 ini gambar kasih karunia. Kita hari ini mau menggunakan tangan kita untuk kita menjadikan tangan kita ini sebagai password kita. Ya, kita besok-besok ini kan banyak ya kita dengar cerita Pak Dharma juga, Pak Rengkuan juga cerita bahwa akan ada seperti ini, akan sini listrik, internet. Nah, ini kita nggak mau pasang di situ semua. Kita mau pasang di mana di tangan kita. Ada 5 jari. Yang pertama ya, mulai dari ibu jari, aku diterima. Yang kedua, aku berharga. Ketiga, aku dikasihi. 4, aku diampuni. 5, aku dimampukan. Supaya nggak lupa, kita mau melakukannya dengan tangan. Kenapa? Ini bukan sekedar hanya untuk berpikir positif atau ini alat untuk kita supaya presentasinya lebih baik. Tidak. Ini benar-benar kita hari ini mau pakai tangan ini jadi password kita. Supaya waktu kita ngadapin sesuatu, kita tidak goyah. Ya, nanti kita mau lihat. Yang pertama, aku diterima. Ya, jari yang pertama dulu, aku diterima. Ya, kita bisa tunjuk ke diri sendiri, aku diterima. Aku diterima. Kenapa? Karena dunia itu banyak menolak. Kemarin kita lihat ya, bagaimana konsep tentang meludahi. Bahwa Yesus diludahi oleh imam, oleh juga eh, pembesar, dan juga orang-orang di sana. Itu artinya apa? Mereka menolak OS dari surga, operating system dari surga. Dunia itu menolak. Anak-anak Tuhan itu pasti. Makanya jangan heran. Begitu tiba-tiba kita, kenapa ya kok kita ditolak? Iya, kita bukan dari dunia. Jadi perlu sakit hati? Enggak. Udah, kita paham aja dan kita mengerti. Yang pertama ya, saya sampaikan di sini, kita ke arah kita, aku diterima. Ya. Yang kedua, kita mau pakai jari kita. Ini yang password kedua, aku berharga. Ingat kita dari mana? Dari atas. Jadi berharga. Yang ketiga, ini saya agak repot mikirnya, jadi saya coba gambarkan, saya pakai 2 tangan saja untuk kita tahu dikasih. Ini jari yang ketiga ya, password yang ketiga. Kita tinggal lurus saja, kita ke bawah. Ya tidak tepat sekali, tidak apa. Yang penting konsepnya. Kita bisa taruh di dada kita, di jantung kita, di sebelah kiri. Ku dikasih. Kemudian yang keempat, kita bisa pakai jari kita, jari manis berarti yang keempat ya. Yang keempat, ketemukan dengan jempol, kita katakan. Ini gambaran oke. Aku diampuni, sudah diampuni. Dan yang kelima, kita nih kayak gini sebenarnya, kecil. Tapi waktu kelingking ini kita masukkan ke dalam jari kita, nggak kelihatan. Kita dimampukan, kita menjadi besar karena Tuhan. 5 password ini yang akan kita sama-sama bahas ya. Kita mau lihat hari ini, kita mau pakai password yang pertama. Sama-sama kita mau katakan ya, sambil kita bisa pakai jari kita, tunjukkan. Supaya kita tidak susah. Besok kita bisa bertemu masalah di mana saja. Mau cari jawaban di mana? Ada di sini. Di tangan kita, passwordnya. Pertama, aku diterima. Katakan sama-sama dengan keras, aku diterima. Ya,
Ya, kita mau melihat di situ supaya kita di Titus 3 ayat 7 dasar firman-Nya sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Juga di Roma 8 ayat 15 sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Mungkin keadaan kita saat ini, kita tidak diterima. Bahkan mungkin kita dibuang. Katakan keras-keras, pakai password. Ini saya sedang, di hadapan saya ada orang-orang yang sedang mengalami. Ditolak, dibuang sepertinya. Katakan keras-keras, aku diterima, aku diterima. Ya, kenapa? Karena Bapak itu tidak bilang, oh kamu harus seperti ini dulu. Karena kita DNA tuh nggak bisa kita berusaha jadi anak. Apapun keberadaan kita, Bapak terima kita. Nah itu yang harus kita paham. Kita itu anak Allah, bukan tamu. Jadi jangan kita jadi sungkan dengan Bapak. Bapak itu menerima. Lihat anak bungsu yang keluar, udah ngelakuin apa saja. Dia pulang, dibuka tangannya sama Tuhan. Dunia memang nolak kita. Apalagi orang-orang yang hidup dengan NPD. Itu mereka mengusir orang-orang yang ada di sekitarnya. Akibatnya apa? Banyak yang terluka. Hari ini yang terluka, stop. Aku bukan dari dunia, aku diterima. Oke, yang kedua, aku berharga. Ya, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan. Ingat kita nih dipilih. Konsep dipilih ini saya mau minggu ini coba dipikirkan benar-benar. Ya, oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi menjadi umat kesayangannya. Dipilih itu untuk disayang. Jadi kalau ada orang yang tidak mengasihi kita dan sayangnya itu bersyarat, katakan mungkin tidak menghargai karena dilihatnya ini siapa sih? Kamu cuma hamba Tuhan, kamu cuma seseorang yang tidak berdaya, mungkin kamu tidak bisa apa-apa. Katakan, aku dari aku berharga. Password kedua, aku berharga. Katakan itu ya. Dikatakan Lukas juga ya, betapa jauh kamu melebihi burung-burung itu. Kita lihat ya Lukas 12 ini, perhatikanlah burung gagak. Coba bayangkan ya. Ini bukan hanya bicara burung pipit, burung gagak yang tidak menabur, yang tidak menuai dan mempunyai gudang atau lumbung ya. Kemudian di 1 Korintus 7 ayat 23. Kenapa kita berharga? Karena kita dibeli oleh darah Yesus. Tuhan Tuhan Yesus tidak mungkin datang ke dunia kalau kita ini sesuatu yang nggak penting. Kita ini sangat berharga di matanya. Jadi makanya dia turun. Seorang boleh menghina kita apa adanya. Oh, mungkin kamu gagal jadi suami, gagal jadi istri, jadi ibu, gagal jadi anak, gagal jadi semua ke bisnismu gagal, semua gagal. Katakan, aku berharga. Aku berharga di hadapan Tuhan. Jadi umat kesayangan. Kenapa kita tidak mengalami hal ini? Karena tadi terlalu banyak hal yang penuh di kepala kita. Kita membuka tab, sekali buka itu 10 tab. Yang pertama, waduh bagaimana kehidupanku besok, anakku nanti kuliah, kemudian tetanggaku nih kayaknya seperti ini, kemudian bagaimana dengan kesehatanku, terlalu banyak. Akibatnya kita nggak tahu bahwa kita berharga, kita lupa password kita. Yang ketiga, aku dikasihi ya, tinggal lurus ke bawah. Password yang ketiga, kita tekan ya, kita jempol nih, kita gambaran Bapak. Ya kita bisa, kita Tuhan katakan kita taruh di dekat jantung kita sebelah kiri. Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan itu bukan hari ini, besok, lusa, seumur hidup kita. Kekal. Dari awal kita dipilih sampai nanti masuk ke kekekalan, kasihnya nggak berubah. Yang berubah itu
Apa cara pandang kita? Kita nggak tahu identitas kita. Akibatnya kita merasa orang yang paling menderita di dunia. Nah, makanya hati-hati ya, karena esensi Tuhan itu Allah adalah kasih. Gak bisa dia jadi kita mau cari folder yang tulisannya bukan kasih, gak bisa, dia foldernya kasih semua. Nah, makanya hati-hati dengan kita kalau sudah mulai melihat kenapa Allah tidak adil. Kenapa Allah buat aku seperti ini, orang lain tidak. Ah, itu udah mulai hati-hati. Cepat keluarin password. Katakan yang ketiga, aku dikasihi. Kalau suara pop up itu mulai muncul, lihat kan, kamu makanya begini. Lihat keadaan anakmu tuh karena kesalahan kamu yang dulu. Nah, udah aku makanya Tuhan nggak kasih kamu. Wah, udah langsung pasang password ketiga. Aku dikasihi. Kemudian selanjutnya password keempat, oke ya kita pakai, tapi bukan oke kita biasa gini ya, ini kita pakai yang jari manis dengan jempol kita ya. Oke. Sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Waktu kita di 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, dia Allah yang setia dan adil. Waktu kita mengaku dosa kita. Ini saya sering. Waktu saya melayani pelepasan, sudah beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba dia bertemu lagi. Bu, jangan-jangan semua kemarin kutuknya ada yang kelewat, Bu. Kayaknya ini. Atau yang kemarin belum tuntas. Gimana gitu konsep ini. Waktu kita sudah datang ke Tuhan, kita mengaku maka dia itu akan menghapus. Dikatakan, aku nggak ingat begitu. Yang suruh ingat kita siapa? Itu si iblis. Dunia. Atau juga orang-orang di sekitar kita. Ingat ya, kamu dulu pernah ngelakuin kesalahan. Makanya lihat hidupmu seperti ini. Jangan usah didengar. Langsung begitu ada yang seperti itu, aku punya password yang keempat, jari manis. Ingat apa? Aku diampuni. Berhentikan suara-suara yang bukan dari Tuhan. Yang kelima, aku dimampukan di dalam Dia. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup. Kita nggak sanggup, kita cuma kecil. Ini kelingking lebih kegedean gitu ya. Kita tuh debu, nggak ada artinya. Untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri, tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Waktu kita tunduk kepada pikiran Allah, kita ada di dalam dan orang hanya lihat kuasa Tuhan. Yang kelima, katakan, aku dimampukan dalam Tuhan. Kok kenapa ya bisnisku gagal? Kemarin kita mungkin pakai kelingking yang enggak ditundukkan. Sekarang kita pakai kelingking yang sudah ditundukkan. Enggak ada kitanya, yang ada kuasa Tuhan. Ya, dia katakan, ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan. Jadi kita ya, saya melihat banyak dari kita yang melayani Tuhan itu ada karakter-karakter yang arogan ya, saya percaya yang di sini tidak. Tetapi saya pernah ada di satu eh, acara saya bertanya gitu, kebetulan kan yang mau menyapa lah, Ibu dari mana? Saya tahu yang datang ini hamba-hamba Tuhan. Ambon. Gitu. Saya pikir kok judes amat ya kayaknya gitu. Nah, gimana padahal sebenarnya kan ya kita tahu ya ini bukan bicara soal Ambon ya. Dia bukan orang Ambon tapi dia tinggal di Ambon. Jadi apa ya kita merasa bahwa kita sudah jadi pelayan itu kita mampu itu karena kita bukan kalau kita gini apa nggak ada artinya ya dan makanya waktu kita tundukkan kepada Kristus aku cakap menanggung segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan lupa ini password yang kelima. Kita mau lihat kehidupan Yusuf ya, kehidupan Yusuf kita lihat di situ proses Yusuf apa untuk dia diproses Tuhan waktu dia di penjara. Dia nggak bawa HP, nggak bawa apa-apa tuh. Tapi dia punya tangannya, passwordnya. Waktu dia di penjara, dia alami dibuang. Dia alami ketidakadilan. Dia katakan, aku diterima. Aku diterima. Yang membuat dia tetap hidupnya bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ke selanjutnya, waktu dia ketemu istri Potifar. Dia tahu berbahaya
apa mau diganggu oleh istri Potifar. Saya yakin istri Potifar ini cantik mungkin sekalipun mungkin lebih tua dari Yusuf. Tapi Yusuf tahu siapa dirinya. Aku berharga. Waktu kita mulai nyimpang nih ada penawaran-penawaran, wah buka ini aja nih, ada situs ini nih nggak kelihatan. Saya pernah menemukan ada satu orang yang dia tidak lihat ya, hamba Tuhan ya masih anak muda. Dia kebetulan WL di depan, tanpa sadar dia buka situs porno. Masalahnya di atas ada balkon, dia tidak lihat gitu ya. Gimana kalau kita tidak memahami identitas, kita bawa pujian seperti badut tadi, menampakkan kudus. Tapi waduh, di ruang tersembunyi ingat kita berharga, nggak melakukan hal-hal yang bukan dari dunia. Kemudian waktu Yusuf di penjara, dia masih bisa berbuat sesuatu. Dia mengartikan mimpi. Itu bukan karena Yusuf hebat, tapi karena Tuhan yang mampukan dia mengartikan mimpi. Kemudian juga apa? Di situ dibuang di sumur. Wah, mungkin hidup kita lagi di sumur nih, lagi di bawah. Saya gambarkan kan orang NPD itu gambarannya bukan normal. Hidup dengan orang NPD, dia tuh ada di bawah jurang. Kalau kita hidup sedang di bawah jurang, katakan jangan gini, oh bener kan? Orang bilang juga, itu karena aku dihukum. Karena ini kesalahanmu. Seperti teman-teman Ayub tuh. Kamu pasti melakukan kesalahan. Wah, Ayub saleh. Tapi apa yang dikerjakan oleh eh, Yusuf? Dia katakan, dosaku udah diampuni. Aku dibuang. Bukan karena aku dibuang. Karena aku berasal dari surga. Dan dunia itu menolak OS dari surga. Yang ke selanjutnya mungkin ya itu. Mungkin saudara-saudaramu membuangmu. Dibuang. Gak ada harganya. Atau difitnah. Tapi apa yang kita mau lakukan? Berhentikah kita untuk mengasihi Tuhan? Tidak. Aku berharga. Mereka bilang kamu nggak ada harganya. Aku berharga. Yang bilang siapa? Tuhan. Udah ditulis di Alkitab. Bahkan sebelum aku ada di kandungan ibuku, aku sudah berharga. Itu harus perlu kita tahu. Dan kemudian juga mungkin keadaan kita jauh nih. Kita rindu mungkin orang yang kita kasihi. Tuh Tuhan rasanya sulit banget. Kenapa ya Tuhan aku mau bertemu mungkin suamiku, istriku, anakku, keluargaku, orang tuaku. Kita bisa katakan, di situ kita bisa goyah kalau kita tidak benar-benar punya password. Waktu iblis mulai katakan tuh kan, lihat kamu nggak dikasihi, lihat Bapak langsung pasang password. Aku dikasih, ya, oke. Itu yang kita mau sampaikan hari ini, nggak banyak. Karena saya tahu kita banyak dari kita sudah paham tentang firman Tuhan. Hanya kita perlu untuk di-refresh saja. Apapun identitas yang dunia katakan. Ada yang dibilang kamu anak durhaka, kamu anak kutuk, kamu memang anak haram mungkin, atau kamu anak yang tidak berharga, atau mungkin juga kamu istri yang tidak baik, mungkin apa saja yang pernah ada di kepala kita. Itu bukan identitas kita. Pegang tadi. Bangsa yang kudus, yang dipilih. Dan kita punya passwordnya. Gak usah cari-cari besok. Begitu kita ngasih masalah, ingat satu apa, dua apa, tiga. Pasang password kita. Pasti itu iklan pop-up dari dunia akan berhenti. Ingat, kita harus benar-benar berasal dari surga. Makanya hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau lebih lagi, kita mau datang untuk kita mau merefleksi apa yang sudah kita dapat hari ini. Ya, jadi yang kita lakukan hari ini di Zoom itu menjaga sesuatu yang dari surga. Memang nggak kelihatan, tetapi kita sedang membangun kerajaan Allah itu. Orang tuh males membangun sesuatu yang nggak kelihatan, begitu. Makanya banyak orang, ngapain sih? Kan kita nggak lihat, tapi lihat pelan-pelan kita mulai merasakan kok tiba-tiba aku lebih kuat ya. Rasanya kok aku lebih tenang ya. Kok rasanya aku nggak takut lagi. Yuk kita sama-sama mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa.
Ya, kita sama-sama kita renungkan sejenak apa yang ada di hidup kita. Ya, kita mau deklarasikan firman Tuhan yang ada di dalam kita. Kemarin kita sudah Tuhan kerjakan, Dia ambil data-data kita yang sudah kita buang di recycle bin. Ya, di laptop atau di HP kita itu ada yang namanya recycle bin. Itu seperti tempat sampah. Kita udah buang tuh identitas kita, kita nggak perlu lagi janji Tuhan, kita udah buang. Nah, kemarin di discard, di detox, dan juga kita dress up, kita sudah minta Tuhan untuk mengambil kembali, dan Dia sudah kerjakan. Nah, hari ini yang kita lakukan, kita aplikasikan. Karena Tuhan itu sudah mengerjakan kemenangan, tapi Dia mengajar kita juga untuk melakukan kemenangan itu. Kita senang karena kita ikut dalam berperang itu, ya. Kita sama-sama tundukkan kepala kita. Terima kasih Aba, kami hari ini datang kepadamu. Terima kasih. Malam hari ini bukan kebetulan kalau kami ada, Tuhan. Kami tahu malam ini kami mau melakukan sesuatu, Tuhan. Kami mau memakai jari kami sebagai password, Tuhan. Di tengah dunia yang sedang bergejolak ini, kami mau kembali mengenal identitas kami supaya kami tidak goyah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau baik di hidup kami. Terima kasih. Ya, kita sama-sama, kita ada di ruangannya Tuhan. Kita mau sama-sama, kita mau memuji menyembah. Nggak usah tertuju dengan pujiannya. Kalau rasa pingin menyembah sendiri, caranya bebaskan. Ini seperti kita masuk ke ruang klinik dan Tuhan yang melakukan, bukan saya. Jadi kita sama-sama. Bahkan saya pun ngalami pemulihan waktu saya membagikan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Datang kepadanya, hampiri Dia. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah pilih kami. Kami percaya Tuhan, Kau punya rancangan yang baik di hidupku, bawaku keluar dari semua yang dunia buatku jadi tak berharga. Ku mau keluar Tuhan, itu bukan darimu. Ku mau pegang Tuhan identitas yang daripadamu. Ku percaya kepadamu. Masing-masing apa yang pernah mungkin nggak pernah hilang itu di pikiran kita, ayo datang pada Tuhan, bicara sama Dia, katakan Tuhan, ini terlalu menyakitkan. Bagaimana dunia menilai aku? Dunia menilai dari apa yang kita punya secara materi. Dunia menilai kita dari seberapa terkenal kita. Tapi ingat, kita ini anak-anak yang berasal dari kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih malam ini Tuhan, datang kepadanya. Atau mungkin Anda merasakan Anda anak yatim. Datang, Anda mulai iri. Lihat kenapa orang-orang yang gak dekat Tuhan kok malah hidupnya enak ya Tuhan. Hati-hati, kita anak yatim yang ada di rumah Bapa. Yuk kembali, katakan aku anaknya Tuhan, aku anak Raja. Sedikit saya mau kesaksian. Saya itu baru memakai nama Deborah waktu saya sudah masuk ke pelayanan pembaruan pola pikir. Nama saya memang Deborah Virginia karena memang
papa saya kasih nama saya Deborah Virginia. Tapi saya nggak suka nama itu karena kayaknya mungkin karena zaman saya itu masih belum familiar ya nama Deborah gitu kan. Jadi rasanya kok kayak kurang nggak enak gitu. Jadi dipakailah nama panggilan, nickname saya Debbie. Jadi makanya orang lebih mengenal saya Ibu Debbie. Jadi tetapi satu hari waktu saya sedang membuat ini, Tuhan kembali memanggil nama Deborah. Dan saya, kok Tuhan memanggil saya dengan Deborah. Dan ternyata waktu saya lebih lagi belajar tentang Deborah dan Tuhan bawa saya dalam destiny-nya, saya banyak ngalami membuat ya pembaharuan pola pikir ini, membuat banyak orang yang konseling. Dan saya baca Deborah itu memang kerjaannya itu konseling di bawah pohon korma. Nah, tidak jauh dari apa yang Tuhan sudah tentukan. Kita kadang-kadang lupa nih, karena kita tahu dunia itu menamai kita dengan nama-nama yang ya kadang-kadang jauh dari destiny kita. Dulu saya waktu di puskesmas bertugas, saya kadang-kadang suka senyum sendiri kalau dengar orang panggil ada yang namanya Prihatiningsih, jadi prihatin hidupnya. Ada yang namanya susah hati. Saya sampai bilang, ini kok nama seperti yaitu keadaannya waktu itu, sama seperti kalau di Alkitab Yabes, kesakitan. Nah, dan kita memakai nama itu sebagai identitas kita. Wah, aku kesakitan. Dan waktu saya pakai nama saya Deborah, Tuhan seperti kita berjalan dalam benar destiny-nya. Nah, kita percaya kita semua hari ini Tuhan punya nama buat kita masing-masing. Apa yang Dia suka panggil bagi kita pribadi lepas pribadi, pasti saya yakin kita mengalami hal yang sama. Mungkin ada yang dipanggil dengan nama, ada yang dipanggil dengan anakku atau apapun ya kita, tapi kita tahu semua itu berasal dari Tuhan dan kita mau hari ini Tuhan pulihkan kita. Nah, kita banyak di hari-hari ini kita mungkin ngalami sesuatu yang kita sampai sudah lupa dengan nama kita. Tapi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kalau kita hari ini ngalamin yang namanya kehilangan identitas, kita benar-benar rasanya Tuhan sudah gak mampu lagi ngelewatin semua ini, kita datang kepada Tuhan. Yuk kita minta, Tuhan Engkau pasti tahu. Kita malam hari ini minta. Bukankah kita bisa meminta, Tuhan panggil aku mau dengar Engkau memanggil. Sudah temukan apa yang Tuhan panggil bagi kita? Mungkin Dia bisa panggil anakku, atau panggil apapun, dengar suaranya. Terima kasih Tuhan, oh penuhiku. Terima kasih Tuhan, kami
bersyukur hari ini Tuhan. Kami tahu siapa kami Tuhan. Kami mau lebih lagi datang kepadamu Tuhan hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan lebih lagi. Terus nikmati apa yang Tuhan mau kerjakan. Kita gak mau gagal fungsi. Kita tidak mau password kita lupa. Kita hari ini tahu kita berharga. Kita perlu yang namanya password baru. Kita bersyukur hari ini Tuhan. Kami mau sama-sama datang kepadamu. Kami mau deklarasikan Tuhan. Kami mau berdoa saat ini. Kami mau Tuhan mengangkat tangan kami. Kami mau mengaktifkan password kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Ini bukan soal bicara satu gerakan, tapi ini bicara tentang bagaimana kita melakukan tindakan profetik, bahwa ini terjadi di hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami untuk kami mengalami kemenangan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk mengaktifkan 5 dari password kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat malam hari ini. Selama ini iblis mencuri semua identitas kami. Sehingga kami lebih mempercayai dusta, tetapi Tuhan, kami tahu hari ini Tuhan, kami mau mengaplikasikan apa yang sudah Tuhan ambil di Zoom kedua, hal yang tentang identitas kami yang sudah terbuang di recycle bin Tuhan. Hari ini kami tahu itu sudah diambil dan kami mau mengambil langkah iman untuk kami mendeklarasikannya. Kita mau angkat tangan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih. Ini bukan tangan yang hanya gambaran dari satu gerakan, tapi hari ini kami mengangkat tangan kami. Tanda ini adalah tanda kami, identitas kami Tuhan, yang tidak akan digoyahkan. Setiap jarinya Tuhan, Kau materaikan Tuhan, setiap password, karena kami tahu kami sedang ada di medan perang. Untuk itu urapi Tuhan tangan kami, urapi mulut kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kami akan membuka satu persatu password ini, sehingga semua dusta iblis selesai. Tidak ada lagi penuduhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus mengurapi dan menuntun kami untuk kami dapat melakukannya. Kita sama-sama mau ambil password yang pertama, kita mau aktifkan, kita tunjuk ke dada kita. Kita sering mengalami seperti gambaran kita tidak diterima. Hari ini kita percaya waktu orang berkata bahwa kita ini tidak layak, kita ditolak, dan kita masih merasa sering gagal karena kita berpikir kita harus berusaha sekuat-kuatnya. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sama-sama kita katakan hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Yesus, dengan otoritas nama Yesus dan kuasa api Roh Kudus, kami mau deklarasikan password yang pertama. Kita sama-sama mau katakan lebih keras dari kita biasa berbicara, supaya kita diteguhkan ini sebagai materai. Sama-sama kita katakan, aku diterima, aku diterima, aku diterima. Amin. Kita percaya hari ini apapun yang kita alami ke depan, pegang password ini sudah dibuka. Amin. Pintu identitasmu sudah semakin dibuka. Kita mau lihat yang kedua. Kita mau lihat apa? Aku berharga. Banyak orang merobohkan kita, tetapi kita mau katakan hari ini, orang bilang kita gak berharga. Ingat, kita berlian.
Sekalipun kita dibuang di lumpur, kita tetap berlian. Berlian tidak berubah. Yang harus kita lakukan, kita bersihkan lumpurnya, kita tetap berlian. Tidak ada yang bisa mengubah keberadaan berharganya kita dengan apapun yang dunia mau tutupi. Untuk itu kita sama-sama katakan, kita angkat tangan kita taruh, kita mengarah ke atas. Kami mau mengaktifkan password kami yang nomor 2. Aku berharga oleh darah Yesus dengan otoritas nama Yesus dan kuat api Roh Kudus yang akan menuntun mulut kami untuk berkata dan memateraikannya. Sama-sama kita katakan, aku berharga, aku berharga, aku berharga, aku berharga. Yes, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, berlian itu sudah dibersihkan dan orang akan melihat aku berharga. Ya, yang ketiga, aku dikasihi. Ya, mungkin agak susah, nggak apa-apa, yang penting bentuk hati. Ingat, ini password ketiga, jari tengah. Ya, kita katakan, aku dikasihi. Hari ini Tuhan, kami sepakat, kami mengaktifkan password kami yang ketiga dengan kuasa darah Yesus, dengan otoritas namanya, nama Yesus dan kuasa Roh Kudus. Kami mau katakan, aku dikasihi, aku dikasihi, aku dikasihi, yes. Aku dikasihi. Amin, amin. Oke. Wow, dahsyat. Kita masuk ke password yang keempat. Mungkin selama ini ada penuduhan-penuduhan. Hari ini selesai dusta itu. Semua dusta iblis selesai. Kita sama-sama kita angkat ya yang keempat ya. Ingat yang keempat, mudah kan? 1, 2, 3. Ini yang keempat, kita temukan dengan jari kita tanda oke. Bahwa kami mau mengaktifkan password kami yang keempat dengan kuasa darah Yesus dan kuasa namanya dan kuasa api Roh Kudus. Kami saat ini mau deklarasikan password kami yang keempat. Aku diampuni. Aku diampuni. Aku diampuni. Yes. Beberapa yang konseling sama saya masih dengar penuduhan-penuduhan, kesalahan-kesalahan masa lalu, atau juga mungkin mikirin nenek moyang dan sebagainya. Udah selesai ya, jangan dengar dusta iblis. Yang terakhir, aku dimampukan. Kita sama-sama kita mau deklarasikan ya. Kita sama-sama kita mau katakan, Tuhan, aku mau mengaktifkan password kelimaku. Masukkan, aku dimampukan oleh kuasa darah Yesus dengan otoritas nama Yesus dan api Roh Kudus. Kami deklarasikan password yang kelima, aku dimampukan, aku dimampukan, aku dimampukan. Aku dimampukan. Berapa yang sharing kehidupannya gagal terus, ngomong keras, aku dimampukan. Yes, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita sekarang sudah kebuka identitas kita. Kita sudah punya sekarang iblis dusta pop up dari mana? Gak usah jauh-jauh cari jawaban, ada di sini. Kita udah dimateraikan. Ingat, jangan lagi mengalami masalah kita bersungut-sungut. Ingat, aku berasal dari mana? Aku dikasihi. Kenapa aku seperti ini? Dan mau saya sampaikan, password itu semua berasal dari mana? Berasal dari Yesus yang sudah membayar kita untuk kita dapatkan password itu. Tanpa Yesus kita gak bisa tadi. Ada yang Dia bayar. Betapa berharganya kita di hidup kita, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita bersyukur. Jadi identitas password itu berhubungan dengan salib. Kita mau deklarasi, kita mau janji yuk sama Tuhan. Kita gak akan lepasin tuh password kita, karena Dia udah bayar. Dia mau kita pakai itu. Kita sama-sama kita naikkan ya pujian ini. Kita katakan bahwa kita akan terus
memegangnya sampai kita terima mahkotanya. Haleluya, 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 haleluya. Identitasmu sudah terbuka. 5 paspor Tuhan sudah berikan, dan Dia bayar dengan darahnya supaya hidupmu berkemenangan. Ayo berjalan anak-anakku, kata Tuhan. Jangan goyah, jangan goyah. Terus berjalan. Aku sedang menyediakan sesuatu di depan. Aku memerlukan anak-anakku untuk bangkit dan menjadi terang. Haleluya, haleluya, haleluya. Responi, responi, responi. Oh, haleluya. Kami tak mau lepaskan Tuhan. Kesesakan masalah apapun Tuhan, ku mau pegang lebih lagi. Ku mau selalu bersama denganmu. Tak ada yang dapat memisahkan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Rasanya kami tidak bisa berkata apa-apa lagi Tuhan. Betapa kami melihat kebaikan hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Biarlah ini janji kami, sepakat kami yang ada di Zoom. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Kami mau pegang ini Tuhan sampai kedatangan-Mu. Kami akan kuat dan teguh sebab Engkau menyertai kami. Dan kami tidak akan mudah lagi dimasuki oleh dusta iblis. Hari ini kami menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kami akan berjalan semakin kuat naik ke Gunung Sion. Kami akan melanjutkan perjalanan kami dengan password yang baru. Dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan akan datang memenuhi kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Kiranya Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia, dan Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami. Berikan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati. Berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini dengan password yang baru kami berkemenangan di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, kita sudah punya password yang baru.